Harapan yang cerah ya Bagas ya. Betul. Dulu desa yang lumrah ditinggalkan anak muda untuk merantau karena dipandang tidak menjanjikan untuk kehidupan. Sekarang perlahan mulai banyak lulusan perguruan tinggi yang sudah mau bekerja di desa ini Bagas. Iya benar-benar. Dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan salah satu kegiatan yang menjadikan ruang belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang kelas ya, laboratorium dan perpustakaan. Dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini bisa menjadi semesta atau samudra kehidupan sebagai tempat menimba ilmu, mengasah diri dan mengembangkan kompetensi tentunya ya Bagas ya. Betul, dan selama ini kita berpendapat bahwa kompetensi itu hanya bisa diperoleh di ruang kelas gitu ya, atau perpustakaan dan laboratorium. Padahal sumber ilmu ada di mana-mana sebetulnya. Benar. Karena itu dengan adanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bisa mengembalikan filosofi dasar pendidikan kita kepada kitohnya begitu ya, dan yaitu menimba ilmu bisa dari manapun dan mengamalkan ilmu dimanapun. Benar Bagas, karena dari 80 ribuan desa yang ada saat ini di Indonesia masih ada sekitar 27 ribuan desa dengan status tertinggal ini. Nah, kalau desa tertinggal tersebut ada kantong-kantong kemiskinan, maka kantong-kantong masalah kesehatan, pendidikan dan masalah ekonomi bisa diselesaikan secara bersama-sama ya. Maka desa kita akan jadi lebih cepat maju dan sejahtera begitu Bagas. Dan memang perguruan tinggi memiliki peranan yang strategis dalam memajukan desa ini ya Bagas ya. Baik dosen maupun mahasiswanya, yang mana ini mencakup 4 aspek peranan utama sebenarnya, yaitu sebagai edukator, sebagai katalisator, sebagai fasilitator dan developer tentu demi mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di desa ya, yang cukup kompleks ternyata sesuai dengan karakteristik tiap desa itu sendiri. Ya betul-betul, dan terkait dengan program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan pengembangan desa ini bisa dituangkan dalam berbagai program ya, seperti misalnya magang atau kerja praktek, proyek di desa, mengajar di sekolah, atau penelitian bahkan kewirausahaan desa, ataupun misalnya adalah mengerjakan proyek independen sebagai usaha dalam membantu masyarakat di pedesaan itu sendiri dalam membangun ekonomi rakyat. Ya sebenarnya memang kerjasama perguruan tinggi dengan desa tidak hanya di Indonesia. Nah misalnya di Tiongkok lah ya, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tiongkok, dikabarkan Tiongkok akan merekrut sekitar 37 ribu lulusan perguruan tinggi untuk mengajar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di daerah pedesaan. Iya, dan tentu perekrutan ini sendiri dilakukan melalui program pendidikan khusus ya, ya Bagas ya, yang sebenarnya diluncurkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2006. Tentu ini semua bertujuan untuk membantu menjembatani kesenjangan pendidikan antara daerah pedesaan dan perkotaan dengan merekrut ribuan guru dengan gelar sarjana untuk bekerja di daerah pedesaan setiap tahunnya Bagas. Khususnya di daerah yang kurang mampu secara ekonomi di Tiongkok Tengah dan di Tiongkok Barat gitu ya. Jadi guru yang direkrut ini pendengar melalui program ini minimal harus memiliki masa kerja selama 3 tahun begitu ya. Ada pengalaman 3 tahun, yang mana gaji dan subsidi guru-guru ini dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan menurut Kementerian Pendidikan Tiongkok, rekrutmen tahun ini akan memprioritaskan mata pelajaran yang kekurangan guru berkualitas di daerah pedesaan, seperti misalnya pendidikan jasmani, pendidikan bahasa Inggris, sains, seni dan psikologi Bagas. Dan sebenarnya memang penting ya Bagas ya membangun desa ini melalui pendidikan begitu ya Bagas ya. Betul, sangat-sangat penting untuk kemajuan masa depan bangsa gitu ya. Nah ini misalnya pada tahun lalu sebetulnya bertolak dari situasi keseluruhan pembangunan di Tiongkok. Presiden Xi Jinping memberikan instruksi terkait dengan pedesaan dan petani, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan untuk mendorong modernisasi ala Tiongkok dan memperkuat dasar pertanian secara berkelanjutan serta mendorong revitalisasi menyeluruh pedesaan. Nah, dalam proses panjang memang mewujudkan modernisasi Tiongkok harus mendorong modernisasi pedesaan dan mendorong revitalisasi pedesaan untuk berkembang secara berkelanjutan. Iya, dan kalau bicara soal program revitalisasi pedesaan ya Bagas ya, di Tiongkok sendiri sebenarnya program ini sudah dilaksanakan sejak 20 tahun yang lalu ini pendengar. Dan lewat program ini Tiongkok
berhasil menemukan jalur ilmiah untuk melakukan pembenahan di pedesaan untuk memajukan revitalisasi pedesaan dan mendorong pembangunan di Tiongkok ini, Bagas. Ya. Jadi kalau berkaca pada pengalaman program revitalisasi pedesaan ini, Tiongkok tidak bermaksud melaksanakan pembangunan pedesaan dengan berpola tunggal atau monoton begitu ya, melainkan meminta setiap daerah untuk mengembangkan keunggulan daerahnya masing-masing untuk mewujudkan pengembangan dan perbaikan kehidupan di sana begitu. Dan ini sudah berhasil dilakukan, Bagas. Ambil contoh misalnya di kota Laipin di Guangxi yang merupakan wilayah sentra penghasil tebu ya. Tahun lalu pendengar Presiden Xi Jinping saat melakukan kunjungan kerja di Guangxi juga sempat melihat-lihat ke sana dan Xi Jinping kagum setelah tahu kalau sebuah mesin harvester ini bisa menghasilkan 180 sampai 200 ton tebu seharinya, Bagas. Dan sekedar informasi juga pendengar, daerah Guangxi ini sejak dulu terkenal dengan penanaman tebunya karena letak geografis dan iklimnya ini yang cocok ya untuk menanam tebu. Dan areal penanaman tebu dan output gula tebu di Guangxi ini menempati urutan pertama di Tiongkok dan menjadi pemasok utama gula di Tiongkok, Bagas. Ya, sampai saat ini Tiongkok sudah secara akumulatif membangun 180 klaster industri pedesaan yang memiliki keunggulannya masing-masing di berbagai daerah ya. Jadi memang mendorong revitalisasi pedesaan secara menyeluruh adalah salah satu tugas berat sebenarnya dalam membangun pertanian yang kuat. Jadi tentunya dengan bertolak dari sumber daya manusia dan kerjasama dengan perguruan tinggi, maka program revitalisasi pedesaan pasti bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendorong modernisasi pertanian yang ujung-ujungnya akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat juga begitu. Betul, Bagas. Dan dengan berhasilnya revitalisasi desa, maka ini juga akan menjadi suatu indikator ya, Bagas ya, dari maju tidaknya sebuah bangsa begitu ya. Karena desa merupakan penyokong kota dan lebih luas lagi menjadi penyokong peradaban bangsa ya. Jadi bisa dibilang pendengar, tanda kemajuan suatu peradaban bangsa ini bisa dilihat dari perkembangan desanya. Karena desa merupakan bagian terkecil dari sebuah bangsa dalam sebuah negara dan tentu yang paling kecil adalah masyarakat desa ya, Bagas ya. Kalau desanya maju, tentu negaranya juga maju begitu ya, Bagas ya. Benar. Karena itu ya memang di negara maju muncul kekhawatiran punahnya desa ya, karena tidak lagi dihuni oleh masyarakat ya. Contoh misalnya sekarang lebih banyak generasi muda yang pintar-pintar pergi menuntut ilmu keluar desa, tidak lagi di desanya gitu, dan tidak kembali ke desa lagi kan. Nah karena itu ia menyarankan fenomena yang mengarah pada hancurnya peradaban desa harus segera dicegah begitu. Iya, dan saat ini yang sangat mendesak adalah perlunya desa direvitalisasi ya, Bagas ya. Dengan gerakan kembali membangun desa, dan ini bisa dimulai dari lulusan perguruan tinggi untuk kembali ke desa. Jadi perlu dibangkitkan lagi nih, Bagas, kecintaan kepada desa agar anak-anak muda lulusan perguruan tinggi ini mau bekerja di desa, karena masa depan ada di desa sebenarnya, Bagas. Sehingga penduduknya ini harus siap untuk menghadapinya begitu ya, Bagas ya. Benar-benar, karena akar kita adalah desa gitu ya, mulai dari lahir hingga dewasa. Sebagian besar warga Indonesia memang berasal dari desa. Jadi seringkali desa dipandang sebelah mata lah. Padahal solusi dari masalah di masa depan sebenarnya ada di desa. Ada di desa. Dan kita butuh inovasi dan dukungan untuk memajukan potensi desa dalam memaksimalkan kekayaan alam. Ada budaya, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Jadi ini dukungan tersebut bisa diperoleh dari anak-anak muda ya, yang lulusan perguruan tinggi. Karena banyak yang bilang anak muda adalah tonggak perubahan bangsa. Mari kita mulai dari wilayah terkecil misalnya, yang terkecil dulu, yaitu desa, kemudian yang lainnya. Iya, dan sebenarnya anak-anak muda banyak memiliki ide-ide segar dan inovatif ya, Bagas ya, dalam memecahkan masalah masyarakat desa. Dan kapasitas semangat mereka juga masih penuh dan berani mencoba hal-hal yang baru. Nah, selain itu juga anak-anak muda memiliki kemampuan dalam menggerakkan masyarakat, dan yang paling penting anak-anak muda ini lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, Bagas. Betul. Dan berdasarkan data dari Kementerian Desa, ternyata infrastruktur fisik bukan menjadi faktor utama pembangunan seluruh desa, tapi akses teknologi dan informasi yang berperan penting dalam kemajuan sebuah desa. Karena itu gerakan digitalisasi desa perlu dikembangkan untuk anak-anak muda ya, yang bertugas menjadi pendiri gerakan, pencetus dan
komunikator. Setuju sekali Bagas. Dan tapi tentu setiap desa juga memiliki karakteristik atau keunikannya masing-masing ya, yang bisa terus diulik begitu. Misalnya dalam hal ekonomi, produk lokal dari desa ini bisa dijual melalui media sosial atau marketplace begitu ya. Kalau desa berbasis wisata ini juga bisa dipromosikan melalui media sosial. Dan dalam digitalisasi desa tentu peran anak-anak muda lulusan perguruan tinggi ini sangat diperlukan karena mereka ini lebih cepat memahami alur teknologi informasi, Bagas. Setuju. Dan sebenarnya Indonesia juga bisa meniru Tiongkok ya, yang sangat cepat, yaitu mengurangi angka kemiskinan sekaligus menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia lah. Dan Tiongkok ternyata juga memiliki sejumlah resep dalam mengatasi kemiskinan dan mengembangkan ekonominya meskipun berwilayah luas dan memiliki populasi yang sangat besar. Nah, salah satu buktinya memang Tiongkok hanya punya 8% tanah subur, tapi menghidupi seluruh penduduknya. Ini karena iptek juga sangat dimanfaatkan di Tiongkok dalam mengatasi kemiskinan, Aksan. Iya, nah Indonesia tentu seperti yang Bagas tadi katakan bisa mencontoh ini ya Bagas ya. Dan kita berharap mahasiswa Indonesia ini tidak hanya siap di ranah konsep dan teori perkuliahan saja, tapi juga mampu melakukan implementasi dan mau terjun ke lapangan melakukan program pemberdayaan masyarakat desa. Tentu ini kita ya harapkan semua seperti itu ya Bagas ya, agar masyarakat desa ini maju dan bisa berkembang nantinya. Praktek langsung ya. Iya. Nah, pendengar, itu tadi perbincangan singkat kami mengenai desa yang tentu harus kita bersama wujudkan kesejahteraannya ya Bagas ya. Karena dari desalah semua berasal begitu.